Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Binars, kembali lagi bersama teman sahur. Oke, di podcast kita kali ini kita kedatangan teman sahur lagi nih. Beliau ini di sekolah kita adalah guru apa Pak? Produktif ya Pak? Produktif TKR. Nah, beliau bernama Bapak Wawan. Silahkan sapa dulu Pak, Sobat Binernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penonton. Saya di sini ditemani oleh rekan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya pribadi ataupun anak-anakku SMK Widya Nusantara Sumedang. Oke Pak, ngomong-ngomong hari ini ngomong-ngomong puasa Bapak ada yang bolong-bolong nggak? Ada Sakit. Oke. Sakit Sakit kan kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu sakit kenapa? Ya. Dulu kan saya pernah mengalami sakit mayang lama. Jadi puasanya itu 15 hari, kalau udah 15 hari ya udah habis 15 hari itu mah nggak bisa lagi puasa. Ada batasan Pak ya? Iya. Cuma 15 hari, kadang 10 hari. Ya kalau 15 hari udah kerasa ya udah. Nah, maksain juga daripada nanti. Betul Pak. Jangan maksain, agak baik kalau maksain Pak. Oke Pak. Ngomong-ngomong di podcast kali ini kita mau ngebahas apa nih Pak nih? Ngebahas ini ya, tuntutan di tempat kerja, tuntutan karyawan yang harus yang ada di tempat kerja ya, aturan gitu ya. Bisa di aturan gitu kan. Terus permintaan sebuah perusahaan itu karyawannya harus seperti apa gitu kan, pekerjaannya seperti apa. Kalau boleh tahu bos di perusahaan itu maunya yang kayak gimana tuh Pak? Ya. Nah, berdasarkan pengalaman ini ya, pengalaman saya pernah datang ke perusahaan ya raksasa lah ya, di hebat gitu. Sunter itu namanya, itu Astra ya, Astra Daihatsu. Ya, saya datang ke sana, kemudian ngobrol panjang lebar, kemudian saya bertanya, saya guru dari SMK, di sekolah mencetak para siswanya, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh kami di sekolah agar supaya bisa bekerja di perusahaan hebat gitu ya, seperti gede ya, seperti ya perusahaan yang gede. Dia cuman ya, kalau orang teknik itu kan simple ya, ngobrolnya itu tidak terlalu panjang lebar, berarti memang mudah dimengerti. Kami jelaskan Pak, coba pengen jelas yang detail agar supaya apa yang didapat itu bisa diterapkan kami di sekolah. Beliau menjelaskan yang pertama itu mengharapkan bahwa karyawannya itu ya, para pekerjanya itu memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi. Ya, kenapa? Ya kan kalau Daihatsu itu kan perusahaan besar, membuat sebuah kendaraan gitu kan ya, kendaraan. Nah, kalau misalkan karyawan itu telat beberapa menit saja, kan ada beberapa kendaraan yang tidak bisa terselesaikan. Karena setiap karyawan itu kan memiliki tugas masing-masing. Nah, ini salah satunya kan kendala. Nah, kemudian yang kedua itu kan tadi yang pertama ya, disiplin tinggi dan etos kerja yang tinggi. Yang kedua
tidak perlu pintar katanya, yang penting punya kecerdasan. Penting cerdas. Cerdas ya. Jadi kalau cerdas itu mungkin ketika bekerja ada trouble, ada masalah, bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat dan segera. Itu salah satu. Ya kami yang menjabarkan di sekolah kan, bagaimana caranya agar supaya siswa memiliki kecerdasan. Nah, kemudian yang berikutnya bisa bekerja sama. Jadi karyawan itu harus bisa bekerja sama dengan teman, karena di dalam pekerjaan itu ada tim, satu tim, kelompok. Jadi kalau tidak bisa bekerja sama dengan teman ya nggak bisa kerja. Makanya di sekolah itu kan sering ada yang disebut dengan presentasi. Nah, di dalam presentasi itu biasanya dibentuk tim, kelompok ya. Nah, kelompok tersebut membagi tugas. Nah, memang betul di sekolah itu membuat presentasi itu bisa bekerja sama dengan rekan. Terus selain itu juga di sekolah juga ada kan jadwal piket kan, ya, jadwal betul. piket tiap hari, pagi-pagi, siang. Itu salah satu proses membentuk bisa bekerja sama dengan teman. Teman ya, bisa bekerja sama dengan teman. Jadi ketika sudah bisa bekerja sama dengan teman, ketika masuk dunia kerja itu ya sudah tidak ada permasalahan ya, karena sudah terbiasa ya. Biasa. Yang keempat ya. Yang keempat itu saya lupa lagi ya. Bisa itu apa? Bukan itu memiliki apa? Ya ini ceritanya perusahaan itu setiap tahunnya rugi ya, rugi karena banyak spare part yang hilang ya. Makanya diharapkan dan harus itu memiliki sikap yang baik, etika yang baik. Nah itu perusahaan rugi besar karena hilang spare part, berarti ada yang ngambil kan gitu. Berarti butuh orang yang jujur ya Pak ya gitu. Ya jujur, salah satunya jujur. Ya, kenapa nggak mau rugi? Setiap perusahaan nggak mau rugi, harus jujur gitu. Nah itu tahun 2005, nggak tahu kalau sekarang ya tuntutannya seperti apa. Tapi menurut saya yakin ya mungkin walaupun ada tambahan ya, tambahan hanya sedikit-sedikit bisa IT, mungkin bisa berbahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit tambahan sekarang ya, itu tuntutan di dunia kerja. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau saya ngajar di sekolah ya itu kan sedikit-sedikit kan bahasa Inggris teknik ya, itu kan dimasukkan. Ya semacam ada perintah apa itu ganti gitu kan, saya lupa lagi kalau ganti itu apa kan, seperti itu. Ya, kemudian di sekolah kita juga kan sudah mulai sekarang ada jalur hijau kan, jalur merah gitu kan, nah, seperti itu. Itu mudah-mudahan menjadi pembiasaan ketika anak kita masuk dunia pekerjaan. Jadi mau kalau orang Sunda mah mau ruas gitu kan. Bener. Karena di sekolah juga sudah terbiasa. Oke Pak, Dimas mau nanya nih Pak, ada gak sih Pak nih tips buat sobat winner nih yang mau niatnya itu mau bekerja ke perusahaan supaya si perilakunya itu bisa mengikuti aturan Pak, tipsnya nih menurut Bapak ada gak? Iya. Apa itu? Yang pertama yaitu tadi ya kebiasaan di sekolah itu kan, kebiasaan di sekolah gitu. Kan tadi saya udah katakan, jadi kalau di sekolahnya tidak kesiangan gitu kan, saya yakin ketika masuk dunia kerja nggak ada masalah karena sudah terbiasa gitu kan. Makanya aturan di sekolah itu jangan sekali-sekali ya dilanggar. Memang betul bahwa sekolah itu melaksanakan aturan tersebut ya untuk siswa tersebut gitu.
Dulu juga saya mengalami sekolah gitu. Dulu juga saya mengalami sekolah seperti itu kan gitu. Jadi berangkat pagi, pulang ya, berangkat pagi itu tidak kesiangan. Kalaupun kesiangan, kalau dulu itu kan jalan bebek jauh sekali Iya, jalan bebek. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke. Ya, Mas mau nanya lagi, Pak. Apa nih pendapat Bapak tentang melihat, misalkan Bapak jadi bos nih, melihat karyawan Bapak itu kerjanya itu nggak gercep, Pak. Ya. Gimana tuh, Pak? Nah kan kita harus melihat secara luas juga kan gitu. Ya tanya dulu, mungkin bisa saja kan punya permasalahan apa, jadi tidak Dari segi kesehatan kan ada apa ya? pembinaan kan gitu kan. Itu ada di apa di K3 itu kan ada misalkan keselamatan kerja, salah satunya pembinaan karyawan itu penting. Itu ada di K3 itu kesehatan, keselamatan kerja itu salah satunya ada. Ketika ada pekerja jangan terlalu di ini, jadi dibina dulu lah, dibina dulu itu kan, jangan ya dibina terus seperti itu kan. Oke, Pak. Mungkin ya untuk yang terakhir nih, Pak, ada gak sih saran nih buat sobat trainer atau motivasi lah gitu supaya mereka itu ya bisa mengikuti aturan ya, supaya terbiasa nanti di perusahaan gitu, Pak. Silakan, Pak. Ada. Ya itu tadi kembali yang tadi pertanyaannya ya, apa yang ada di sekolah, aturan di sekolah itu semuanya betul. Jadi bisa ke bawah nanti ke dunia kerja. Jadi Belajar maka ikuti terbiasa. apa yang aturan di sekolah itu, jangan dilanggar. Memang itu salah satu kuncinya gitu kan. Jadi kalau kita di sekolah sudah terbiasa ya udah. Ada masalah datang tepat waktu ya, enggak, nanti juga ke sana juga nggak ada hambatan, nggak ada masalah juga. Oke, Sobat Tuna, jadi cara kita untuk bisa membentuk diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke perusahaan, awalnya itu bisa dari sekolah ya, Pak, gitu ya. Oke, Sobat Tunar, mungkin ya di episode kali ini cukupkan sekian. Terima kasih Bapak sudah datang di episode kita kali ini. Sudah ya, ilmu Bapak sangat bermanfaat bagi saya. Oke, Sobat Tunar, jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.